reformis perjalanan otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya era Orde Baru Orde Lama untuk mengatur, mengelola pemerintahnya sendiri, utamanya dalam urusan pelayanan publik. Meski demikian, masih banyak persoalan serius dan tantangan yang dihadapi oleh banyak daerah, utamanya terkait kemandirian fiskal daerah. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah hadir sebagai jawaban atas persoalan itu. Meski demikian, hadirnya undang-undang tersebut tidak secara simultan, melainkan proses adopsi, proses pembelajaran dari berbagai banyak negara dan lembaga internasional dalam kerangka transfer kebijakan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan coba menganalisis dan membedah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan bagian dari hasil proses pembelajaran dan proses transfer kebijakan. Dalam perspektif Mark Evans, policy transfer atau transfer kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan sebuah pengetahuan baik itu kerangka institusi, sistem administrasi, kerangka kebijakan dari satu sistem politik lain untuk direplikasi, diadopsi, dan diterapkan sesuai konteks di satu sistem politik yang lain juga. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah lahir. Mengapa Indonesia perlu belajar dari negara lain? Dalam perspektif Mark Evans, satu negara perlu belajar dari negara lain karena adanya dorongan internal dan eksternal. Sebagaimana kita pahami, pasca otonomi daerah masih banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal, padahal kewenangan mereka untuk melayani publik dan mengelola pemerintahannya sendiri terlampau besar. Setidaknya ada beberapa instrumen yang mendefinisikan masalah tersebut. Yang pertama adalah adanya vertical fiscal imbalance, yakni ketidakseimbangan antara kewenangan daerah dalam melayani publik dengan anggaran yang dimiliki oleh daerah tersebut. Yang kedua adalah horizontal fiscal imbalance, adanya ketimpangan fiskal dari satu daerah dan daerah yang lain. Dapat kita potret banyak daerah urban, daerah perkotaan yang fokus industrinya terhadap industri barang, jasa, manufaktur, itu bergerak sangat cepat dalam melayani publik dan mengelola administrasi perkotaannya. Nah, dari sini mengapa Indonesia perlu melakukan proses transfer kebijakan dan pembelajaran kebijakan dari negara lain? Lemahnya kapasitas fiskal daerah pasca otonomi daerah menuntut adanya proses pembelajaran kebijakan dan proses transfer kebijakan dari negara lain yang dilakukan oleh Indonesia. Setidaknya ada 3 masalah utama yang menyebabkan proses itu terjadi. Yang pertama adalah rendahnya pendapatan asli daerah. Yang kedua adalah ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Yang ketiga adalah timpangnya kapasitas fiskal antar daerah. Bayangkan, daerah dengan basis industri manufaktur, industri barang dan jasa bergerak lebih cepat dalam mengelola administrasinya dan melayani publik dan masyarakatnya. Sementara daerah rural mengalami ketertinggalan akibat minimnya aset dan optimalisasi pendanaan yang ada di daerah tersebut. Lalu apa saja aspek-aspek yang ditransfer, diadopsi, dan direplikasi di Indonesia dalam paradigma Undang-Undang HKBD? Paradigma pertama yang digunakan adalah fiscal equalization, yakni paradigma yang diformulasikan terhadap formulasi dan alokasi umum, yakni pemberian GAU dihitung berdasarkan celah fiskal yang diperoleh dari hasil yang diamati antara pendapatan asli daerah dengan kebutuhan daerah tersebut. Paradigma yang kedua adalah revenue assignment, yakni pembagian kewenangan pajak antara pusat dan daerah. Misal di pusat ada PPN, PPH, PNBP, cukai, itu dikelola oleh pusat.
Sementara daerah basis pajaknya adalah basis pajak lokal seperti pajak reklame, pajak hotel, pajak kendaraan, dan berbagai pajak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Paradigma yang ketiga yang diambil adalah modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi sistem pajak, integrasi data, pembaruan data wajib pajak, pemetaan objek pajak, pembiayaan elektronik, pelaporan elektronik, alat perekam transaksi, dan pengawasan kepatuhan. Asian Development Bank menekankan peningkatan PAD daerah harus disertai tata kelola administrasi pajak yang akuntabel dan modern. Yang keempat adalah paradigma transfer kebijakan berbasis formula kinerja daerah. Transfer pusat ke daerah mempertimbangkan salah satunya adalah kebutuhan daerah, potensi pendapatan daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, dan sumbangan dari daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Undang-Undang HKPD ini memperkuat insentif fiskal agar daerah terdorong untuk memperbaiki tata kelola pajak dan keuangannya sendiri. Paradigma itu semua tidak hanya diambil dari satu negara. Indonesia mencoba belajar dari berbagai banyak negara dan lembaga internasional. Yang pertama adalah Jerman, Australia, Kanada. Dari negara-negara ini, Indonesia mengambil prinsip pemerataan fiskal dan prinsip tata kelola keuangan modern. Selain itu, Indonesia belajar juga terhadap negara-negara OECD, yakni pada prinsip revenue assignment. Sedangkan melalui World Bank, Indonesia mencoba belajar bagaimana tata kelola keuangan dan desentralisasi fiskal yang ada di berbagai negara berkembang. Banyak pembelajaran kebijakan dari negara-negara Asia Timur yang diadopsi oleh World Bank menunjukkan bahwa banyak negara tetap mengombinasikan pajak daerah dengan transfer pusat untuk menjaga pemerataan. Yang terakhir, Indonesia mencoba belajar dari Asian Development Bank terkait masalah teknis yaitu tadi digitalisasi data, integrasi data wajib pajak, pemetaan objek pajak, dan lain sebagainya. Hal ini digunakan untuk mendukung tata kelola pajak yang lebih bersih dan akuntabel. Nah, dari sekian banyak paradigma kebijakan keuangan antara pusat dan daerah yang diadopsi oleh negara Indonesia, menunjukkan bahwa negara kita tidak hanya mencoba menyalin tanpa adanya adopsi dan hibridisasi sesuai dengan konteks negara kita. Banyak paradigma dari negara tersebut yang kita sesuaikan kembali dengan konteks keberagaman dan pemerataan fiskal sesuai dengan kondisi daerah masing-masing di Indonesia. Analisis proses transfer kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah juga harus dibaca secara multilevel. Yang pertama adalah level makro. Pada level makro, undang-undang ini lahir atas tekanan struktural terkait proses desentralisasi fiskal, PAD yang rendah, kemandirian fiskal daerah yang lemah, yang berakibat pada buruknya pelayanan publik yang ada di daerah. Pada level meso, kita dapat memetakan bahwa gagasan global diterjemahkan oleh jaringan kebijakan nasional yang dipimpin kuat oleh pemerintah pusat, DPR RI, dan berbagai lembaga think tank yang itu berkolaborasi untuk membuat undang-undang HKPD. Pada level mikro, yakni terkait implementasinya, implementasi undang-undang ini keberhasilannya bisa diukur oleh kapasitas daerah dalam menjalankan reformasi pajak dan proses belanja di APBD-nya. Pada kesimpulannya reformis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD tidak boleh kita baca sebagai regulasi yang lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan proses pembelajaran dari berbagai paradigma negara lain dan lembaga internasional yang diadopsi, direplikasi, dan diimplementasikan sesuai dengan konteks negara kita. Maka dari itu, perlu adanya kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mereformasi kebijakan fiskal yang ada, agar otonomi daerah dan kemandirian daerah tidak hanya menjadi jargon semata, tapi menjadi instrumen perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik yang semakin akuntabel dan responsif.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa reformis.